Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi di konten cerita bergambar kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton konten cerita bergambar pertama saya, dan saya tidak menyangka bahwa akan mendapatkan begitu banyak respon positif, sehingga kali ini saya akan melanjutkan konten cerita bergambar kita pada hari ini. Sebelumnya, untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, karena dengan like dan subscribe dari teman-teman sekalian akan sangat membantu saya untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Di konten kita kali ini, saya akan coba mengilustrasikan beberapa kisah atau mitos yang mungkin pernah atau bahkan sering kita dengar ketika kita masih bersekolah dahulu. Ya, sekolah. Bagi sebagian orang yang beruntung untuk mengenyam bangku pendidikan, pasti semuanya pernah menjalani proses pendidikan di lembaga pendidikan yang sering kita kenal sebagai sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Salah satu mitos yang cukup populer di kalangan siswa-siswi atau pelajar di Indonesia adalah cerita horor yang mengatakan bahwa sekolah mereka didirikan di tanah bekas rumah sakit. Ya, rumah sakit. Tempat yang sering kita bayangkan sebagai tempat paling banyak terjadinya angka kematian, entah itu karena penyakit ataupun karena sebab lainnya. Dan kalau mendengar kata rumah sakit yang dijadikan sebagai sekolah, ketika kita masih kecil, kita pasti berpikiran bahwa salah satu kelas kita mungkin saja dibangun di atas tempat yang merupakan bekas kamar mayat. Bahkan ada cerita atau mitos yang lebih ekstrim dari sekedar dibangun di atas tanah rumah sakit, yaitu cerita yang mengatakan bahwa beberapa sekolah didirikan di atas tanah bekas kuburan yang sudah lama. Ini tentu saja menambahkan kesan horor dan mistisnya terhadap sekolah, di mana kita tahu bahwa pemakaman adalah tempat di mana mereka yang sudah meninggalkan dunia ini dikuburkan. Mendengar cerita itu ketika masih duduk di bangku sekolah, kita pasti membayangkan sekolah kita dihuni oleh berbagai macam makhluk halus yang pernah menempati rumah sakit atau kuburan tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita yang mengatakan bahwa sekolah mungkin saja didirikan di atas bangunan bekas rumah sakit ataupun bekas kuburan, cerita tersebut akan tetap memberikan kesan horor setiap kita mendengarkannya. Mitos selanjutnya yaitu mitos yang berkaitan dengan toilet sekolah. Dimanapun kita bersekolah, pasti ada cerita yang mengatakan bahwa toilet di sekolah itu selalu memiliki penghuni di dalamnya. Penghuni di sini bisa dikatakan sebagai makhluk halus yang menempati toilet sekolah. Beragam cerita mulai timbul tentang keangkeran atau pengerian yang terdapat di dalam toilet sekolah, mulai dari adanya cerita tentang siswa yang melakukan bunuh diri di dalam toilet, atau tentang cerita seorang siswa yang terkurung dan meninggal dunia di dalam toilet tersebut.
Dengan ada atau tidaknya rumor ini, toilet sudah menjadi tempat yang cukup seram jika tidak dirawat atau dibersihkan dengan baik. Apabila di sekolah kita pernah terdapat satu buah pohon besar yang terlihat sangat lama dan tidak pernah ditebang, biasanya di sekolah tersebut akan beredar cerita bahwa pohon tersebut adalah pohon yang angker atau berpenghuni, yang mana pohon tersebut sudah menjadi tempat tinggal dari makhluk halus seperti kuntilanak yang duduk di atas dahan pohon, ataupun genderuwo yang perawakannya tinggi, besar, dan berbulu. Di beberapa daerah masih banyak yang mempercayai cerita seperti ini, sehingga mereka memilih untuk tidak menebang pohon besar tersebut ketika melakukan pembangunan sekolah. Bahkan ada cerita yang beredar ketika sekolah tersebut nekat untuk menebang pohon, biasanya akan terjadi kesurupan massal yang menimpa sekolah itu karena telah merusak tempat tinggal para makhluk yang menghuni pohon tersebut. Masa sekolah adalah salah satu masa yang paling indah dalam kehidupan ini. Karena di sekolah kita bisa berkumpul dan bertemu teman-teman di waktu jam pelajaran sekolah. Tapi pernahkah kita membayangkan bagaimana kondisi sekolah kita ketika tidak ada siapapun di sekitar lingkungan tersebut? Misalnya ketika tengah malam ataupun pagi hari sebelum ada orang yang datang ke sekolah. Beberapa orang mengatakan kalau kita mengunjungi sekolah di waktu-waktu tersebut, kita akan bertemu dengan berbagai macam fenomena aneh, seperti adanya bayangan yang melintasi lorong sekolah, ataupun siluet berbentuk sesosok manusia yang berdiri atau mengintip di balik jendela sekolah. Cerita lain adalah tentang bangku kosong yang ada di sebuah kelas. Mungkin tidak semua, tapi di beberapa kelas pasti ada bangku kosongnya. Seiring bertambahnya usia, kita mungkin tidak akan percaya dengan adanya penghuni bangku kosong. Tapi bagaimana jika seandainya bangku kosong di kelas kita belajar selama ini yang kita kira tidak ada penghuninya, ternyata ada yang mendudukinya, tapi hanya separuh badan saja, yaitu badan bagian bawah, sehingga tidak ada satupun orang yang tahu bahwa bangku kosong tersebut juga berpenghuni. Cerita selanjutnya, mungkin ini salah satu cerita yang cukup langka di beberapa sekolah. Cerita ini berkisah tentang guru yang sedang mengambil daftar hadir siswanya. Setelah memanggil nama siswanya satu persatu, dia pun mencoba untuk mencocokkan jumlah siswa yang hadir menurut buku absen dengan siswa yang ada di dalam kelas. Ternyata hitungan siswa yang ada di dalam kelas berbeda dengan di daftar absen. Ada siswa yang namanya tidak tercantum di dalam buku absen. Jika berpikir positif, mungkin saja itu adalah siswa baru yang namanya belum terdaftar. Tapi bagaimana jika sebenarnya dia adalah siswa lama yang selama ini
tidak pernah kita sadari kehadirannya di samping kita.